Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, masih bersama Pak Muhadjir Effendi. Pak Menko, ini pandemi belum berakhir, pemerintah sedang giat melakukan vaksinasi, namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa kalau sudah divaksin terbebas, ya. Ini apa yang keliru sebetulnya begitu kan? Di satu sisi pemerintah giat melakukan vaksinasi, tapi kok ada juga sebagian masyarakat yang akhirnya menganggap bahwa oh saya berarti boleh dong beraktivitas begitu. Sebetulnya dari Kementerian Kesehatan, Pak Menkes sudah memberikan penjelasan, arahan kepada tenaga-tenaga kesehatan ketika dia melakukan vaksinasi untuk memberikan pesan-pesan kepada yang divaksin bahwa vaksin ini adalah salah satu ikhtiar, bukan berarti semuanya akan beres dengan vaksin. Orang yang divaksin juga tidak otomatis pasti kemudian COVID-nya akan ketakutan, tidak berani mendekat. Tapi memang ada saja masyarakat yang salah paham dengan adanya proses vaksinasi ini. Karena itu ya perlu waktu, sekali lagi penyadaran bahwa kalau sudah divaksin tidak boleh jemu-jemunya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak boleh lengah, tidak boleh sembrono, mentang-mentang sudah divaksin. Ingat, vaksin ini hanya untuk penguat saja. Belum tentu menjadi penyelesai dari keseruan masalah COVID-19 ini. Apalagi harus kita waspadai sekarang ini varian-varian baru mulai bermunculan. Dan beberapa bisa dikategorikan lebih semakin ganas dan lebih mudah menular. Dan karena itu kita terus mencermati, mengamati, terus menelaah bagaimana respon dari kerja vaksinasi di Indonesia ini dalam upaya kita untuk membangun namanya herd immunity atau kekebalan kawanan. Ya. Jadi memang ini untuk membangun herd immunity, kekebalan kawanan, bukan berarti bahwa semuanya sudah aman gitu ya. Ya sama dengan seandainya rombongan kerbau gitu ya. Itu kan yang kerbau gede-gede, yang jantan kan dipasang di pinggir. Sementara yang betina dan yang anak kerbau ditaruh di tengah agar aman. Yeah. Tapi berarti kalau nanti ada rombongan singa menyerang, semuanya akan selamat. Bisa saja ada yang jadi korban. Itu namanya herd immunity itu. Baik, tapi seberapa optimis pemerintah kan kita ingin tanggal 17 Agustus itu kita juga bisa merdeka begitu? Kita masih terus mempercepat vaksinasi ya. Target kita kan 181 juta. Itu target optimistik ya. Kemudian sekarang ini kalau tidak salah baru bergerak di bawah 30 juta. Dan masih ada kendala misalnya pengadaan vaksin. Karena kita belum bisa memproduksi vaksin sendiri, maka sangat tergantung kepada suplai vaksin dari luar. Sementara di luar, di pasar vaksin dunia, sekarang ini terjadi perebutan vaksin. Bahkan ada saling membaca. Negara-negara tertentu yang sudah bisa memproduksi, masih pelit, belum mau berbagi. Masih mengutamakan negaranya sendiri. Dan ini adalah hal yang harus kita atasi. Karena itu Bapak Presiden juga beri arahan supaya kita mempercepat upaya kita untuk memproduksi vaksin sendiri. Karena itu vaksin merah putih ini sedang kita percepat. Mudah-mudahan tahun depan itu kita sudah mulai terbebas dari ketergantungan vaksin dari luar, tapi sudah bisa menggunakan vaksin dalam negeri sendiri yang disebut vaksin merah putih, merupakan kolaborasi dari beberapa lembaga kesehatan yang kita punya dengan perguruan tinggi. Dan ini dalam beberapa hari ini kita sedang mendiskusikan bagaimana supaya itu bisa dipercepat, dukungan-dukungan yang diperlukan akan kita siapkan. Baik, tapi kalau berbicara tentang narasi pemerintah, sebetulnya apa lagi yang ingin coba dibangun selain 3M, 3T begitu? Sebetulnya ya 3M, 3T itu sudah cukup. Yang penting intensif dan tersebar luas dan tidak ada satupun yang lengah dari 3T, 3M itu sebetulnya sudah tidak ada lagi narasi yang penting. Baik, tapi kalau bicara tentang masalah ekonomi, masalah sosial ini jelas ya terdampak oleh pandemi COVID-19. Apa yang secara real dilakukan oleh pemerintah selain bantuan-bantuan yang sekali habis itu? Bantuan-bantuan memang sekarang tidak ada bantuan yang sifatnya darurat seperti tahun lalu. Tadi sudah saya katakan, karena mereka yang kemarin dalam kondisi darurat, misalnya yang miskin dadaan, miskin kegiatan,
karena COVID itu sudah ditampung, diakomodasi di dalam DTKS. Kemudian juga cara pembagian bansos tahun ini dipercepat, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya sebelum Idul Fitri itu beberapa skema bansos sudah dibagikan. Kemudian juga ada yang didobel 2 bulan sekaligus agar punya daya beli yang cukup masyarakat untuk ikut memutar roda ekonomi. Itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga ada pelonggaran. Karena memang sekarang skemanya bukan lagi PSBB, tapi berskala mikro, maka kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat massal, terbuka, itu sudah dimungkinkan, tetapi P3M-nya harus betul-betul diperketat. Pengawasan terhadap 3M-nya diperketat. Masyarakat juga dimohon untuk semakin sadar akan bahaya dari COVID ini kalau mereka lengah, abe, masa bodoh dengan 3M itu. Sementara dari pemerintah sekarang juga mengintensifkan namanya 3T itu. 3T ini dilakukan di level mikro, RT, RW, paling besar desa. Dan itulah yang disebut dengan pembatasan mikro. Jadi kalau satu kecamatan itu tidak harus kemudian dinyatakan merah semua. Kalau ternyata yang ada COVID-nya hanya 2 desa. Bahkan dalam 2 desa itu mungkin hanya 1 RT. Dalam 1 RT mungkin juga hanya 10 KK dari 50 KK. Jadi sekarang kita perdetail kasusnya dan kemudian kita atasi, kita tangani, kita selesaikan pada level tertentu itu. Itulah yang dimaksud dengan PPKM Mikro sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Baik, tapi kalau melihat ada beberapa negara yang sudah menyelenggarakan konser dalam jumlah yang massal. Sudah ada kegiatan yang dilakukan secara terbuka oleh masyarakat. Ada juga sebagian rakyat kita yang bertanya, ini langkah pemerintah Indonesia ini sudah lebih dari setahun, sebetulnya lamban atau klaim pemerintah itu sebetulnya seperti apa dalam penanganan pandemi? Kan ada beberapa negara yang sudah bisa keluar. Wuhan sendiri kabarnya sudah mulai bebas warganya di sana. Ya, bagaimanapun masing-masing negara itu punya caranya sendiri. Dan dia juga punya kasusnya sendiri. Sehingga kita tidak boleh menyamaratakan antara negara kita dengan negara yang lain. Kemampuan kita memang juga beda dengan kemampuan negara lain. Tapi pemerintah pasti akan membuat pilihan yang terbaik. Dan untuk kepentingan bangsa ini. Sudah kita hitung kemampuan kita, kondisi lapangan kita, realitas yang ada, itu sudah kita hitung dengan cermat. Dan kemudian kita ambil keputusan sebaik-baiknya, mana yang paling baik di antara keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang ada itu. Baik, artinya bahwa kita juga sebagai masyarakat harus tetap mendukung ya? Betul, ya kita ambil contoh kasus India lah. Betul. India kan begitu dibuka, padahal mereka sudah melakukan vaksinasi yang dianggap sudah mendekati herd immunity, karena dia bisa memproduksi vaksin sendiri gitu ya. Tiba-tiba sekarang menjadi setengah kiamat kan. Kita juga tidak ingin itu terjadi di Indonesia kan. Jadi mari kita belajar dari apa yang terjadi di negara-negara lain demi untuk membuat keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Baik. Dan Pak Menko ini di Lebaran tahun ini masih tetap berada di rumah, tidak kemana-mana, tidak ke Madiun, tidak open house. Apa yang dilakukan nanti ya kita ngobrolnya di segmen berikutnya ya. Baik pemirsa, One on One akan segera kembali dengan dialog kita yang tentu saja akan tambah menarik bicara tentang Lebaran ala Muhadjir Effendi. Tetaplah bersama kami.